Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, EXO-L menjadi tren #OurPrideChanyeol di Twitter untuk pendaftaran militer Chanyeol. Pada 28 Maret pukul 11.27 KST terkait tanggal ulang tahun Chanyeol EXO, EXO-L berbagi ucapan selamat tinggal emosional mereka kepada Chanyeol yang akan menjalankan wajib militer mulai 29 Maret. Penggemar menggunakan #OurPrideChanyeol, #AlwaysYoursChanyeol, dan membuat mereka mencapai puncak tren Twitter di seluruh dunia dengan lebih dari 1,2 juta tweet. Fans mengungkapkan Chanyeol membuktikan bahwa mereka mempercayai orang yang tepat, mereka bangga padanya, dan mereka akan menunggunya kembali dari militer dengan men-tweet kalimat terkenal dari Suho, yaitu, "Jika menunggu itu menyenangkan, maka itu adalah cinta." Film The Box yang dibintangi Chanyeol menjadi hit besar di chart box office Korea dan pre-order album OST yang melewati 33.000 eksklempar. Chanyeol mencoba waktu yang berbeda untuk meyakinkan para penggemarnya melalui konferensi pers The Box dan akun bubble-nya bahwa dia akan baik-baik saja. Kata-katanya menjadi sangat melegakan bagi semua orang. Chanyeol berkata, "Saya merasa terhormat dan beruntung mendapatkan peran dalam film ini dan dapat menunjukkan kepada kalian semua sebelum saya wajib militer. Saya akan melakukannya dengan senang hati, saya tidak akan terluka, saya akan tetap sehat dan aku akan kembali dengan selamat." Park Chanyeol adalah anggota kelima EXO yang menjalani wajib militer dengan terhormat. Dia akan keluar pada September 2022. Yang kedua, aktris The World of the Married Sim Eun-woo mengakui penindasan sekolah dan meminta maaf di depan umum. Awal bulan ini, seorang netizen anonim yang mengaku pernah bersekolah di sekolah menengah bersama Sim Eun-woo mengklaim bahwa dia dikucilkan oleh Sim Eun-woo pada saat kelas 7. Sementara netizen mengklaim tidak ada kekerasan fisik, dia mengalami pelecehan emosional yang diduga dipimpin oleh Sim Eun-woo. Akhirnya netizen ini pindah sekolah di kelas 9 setelah mengalami kesulitan di sekolah menengah. Sebelumnya, menanggapi tuduhan tersebut, agensi Sim Eun-woo, Nuna Company, menyatakan bahwa aktris tersebut tidak melakukan kesalahan sebagai siswa. Setelah memeriksa dengan Sim Eun-woo secara pribadi, kami mengonfirmasi bahwa artis tersebut bukanlah pengganggu sekolah. Dia tidak menyebabkan kekerasan atau masalah sosial di sekolah. Sim Eun-woo yakin dia tahu siapa post aslinya. Kami mendengar penulis adalah teman sekelas yang tidak cocok dengan Sim Eun-woo. Bagaimanapun, itu sudah lama sekali, jadi kami mencoba memverifikasi ingatan masa lalunya dengan ingatan orang lain. Tulis Nuna Company. Tapi hari ini aktris Sim Eun-woo yang berperan sebagai Min Hyun-soo mengakui tuduhan penindasan di sekolah dengan kekerasan yang dilakukan terhadapnya di awal bulan dan merilis permintaan maaf publiknya. Dalam postingan Instagram yang dibuat di akun Instagram pribadinya, Sim Eun-woo membagikan permintaan maaf publiknya dan menambahkan bahwa dia secara pribadi bertemu dengan korban untuk meminta maaf. Ini Sim Eun-woo. Saya menulis ini untuk meminta maaf kepada teman saya yang terluka oleh tindakan saya yang tidak dewasa di masa lalu. Setelah mendengar tentang postingan yang diunggah bulan lalu, saya segera menghubungi pihak tersebut dan memberitahu mereka bahwa saya ingin bertemu dengan mereka untuk berbicara. Tetapi dengan semua sorotan media, masalahnya menjadi lebih besar dan saya tidak dapat bertemu dengan mereka karena saya terlalu emosional. Setelah itu, saya berulang kali terus berpikir dengan hati-hati dan menghubungi teman-teman saya melalui berbagai metode untuk mencoba dan mengingat apa yang terjadi saat itu. Tetapi, saya tidak dapat memahami dengan jelas apa yang terjadi antara saya dan korban. Saya pikir, mendengarkan cerita korban untuk menjadi satu-satunya cara yang mengetahui apa yang terjadi. Jadi, saya meminta waktu lain untuk bertemu. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret, saya bertemu orang tersebut dengan keluarga dan agensi saya. Saya bisa mendengar situasi dan perasaan mereka ketika mereka di sekolah menengah. Saya menemukan bahwa kata-kata dan tindakan saya yang tidak dewasa yang saya lakukan terhadap teman saya selama masa sekolah. Saya meninggalkan luka yang dalam pada mereka. Sesuatu yang seharusnya tidak mereka derita selama masa remaja mereka. Saya menyadari bahwa kata-kata dan tindakan yang saya buat tanpa difikirkan ketika saya masih muda bisa tetap menjadi luka yang berkepanjangan bagi orang lain. Saya memikirkan secara mendalam tentang tindakan saya di masa lalu dan diri saya saat ini, dan saya dengan tulus meminta maaf kepada mereka. Di masa depan, saya akan terus melihat ke belakang dan mencoba hidup sebagai orang yang lebih baik agar tidak menyakiti orang lain. Saya minta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran. Terakhir, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada orang-orang yang telah terlibat dalam hal ini dan sesama aktor yang bekerja dengan saya yang merasa tidak nyaman dengan kejadian ini. Tulis Sim Eun-woo.
Yang ketiga, petisi Snowdrop untuk menghentikan produksi mendapatkan lebih dari 96.000 tanda tangan dalam semalam. Sebuah petisi resmi yang dibuat terkait kontroversi seputar JTBC drama Korea Snowdrop. Petisi tersebut meminta produksi atau penayangan drama dihentikan karena distorsi sejarah. Petisi yang ditulis, setelah tingkat keegoisan yang terlihat melalui drama Joseon Exorcist, sepertinya yang lain akan segera keluar. Meski berkali-kali membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan Korea Utara dalam gerakan demokratisasi, drama ini telah menjadikan mata-mata sebagai tokoh utamanya. Selain itu, tokoh-tokoh lain yang mengatasnamakan pemerintah disiksa dan dibunuh saat berusaha mempercantik Kementerian Keselamatan dan Perencanaan Nasional. Sepertinya mereka mengabaikan dengan mengatakan bahwa itu hanya setting untuk drama, tapi setting itu sendiri menghina para korban saat ini dan secara langsung menunjukkan tekanan politik dalam drama tersebut. Kebebasan tidak berarti Anda hidup dengan cara Anda sendiri. Tidak ada orang bodoh yang mau menerima orang yang diizinkan membunuh orang dengan cara mereka sendiri. Kita harus menghentikan semua pembuatan film untuk drama ini dan menghapus semua pembuatan film sejauh itu menghina dasar negara kita. Kami meminta semua dukungan Anda. Tulis petisi itu. Snowdrop yang memiliki perkiraan tanggal rilis untuk paruh kedua 2021 dikritik setelah sebagian plotnya bocor secara online. Setelah menerima banyak kehebohan, JTBC merilis pernyataan resmi melalui Twitter membahas kekhawatiran tersebut. Mereka menegaskan kembali bahwa tuduhan seputar Snowdrop tidak sejalan dengan rencana produksi. Publik Korea secara umum telah menjadi sangat sensitif terhadap sejarah drama Korea yang dianggap mendistorsi, dengan drama Korea SBS Joseon Exorcist menjadi drama terbaru yang menghadapi serangan balik yang pada akhirnya membatalkan drama sekali lagi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.